Bapak Ibu. Jadi itu kita nggak bisa yang namanya kita capek selonjoran, itu nggak bisa, kita pasti kena SP. Jadi kadang kita curi-curi waktu bilangnya mau ke gudang, mau beresin barang-barang, padahal di situ kita duduk santai gitu, maksud saking capeknya gitu ya Bapak Ibu. Dan saya kerja SPG itu saya selalu nggak tahu kenapa Tuhan nggak pernah ngasih saya kerja di PT Bapak Ibu. Saya bolak-balik coba di PT, tapi saya gagal. Tapi kalau saya coba nih SPG, saya keterima gitu, walaupun tinggi saya nggak semampai Bapak Ibu. Saya pendek, tapi itulah kebaikan Tuhan gitu. Karena SPG itu kan diwajibkan untuk tinggi ya. Tingginya itu kalau nggak salah minimal 158. Tinggi saya itu 156. Tapi itulah kebaikan Tuhan itu. Saya bisa masuk di Dextor yang ya lumayan lah Bapak Ibu, customer-nya itu menengah ke atas ya. Terus jadi membuat saya itu jauh dari Tuhan. Bahkan saya dulu sebelum saya ketemu suami saya ini punya pacar itu yang beda agama. Dan Bapak Ibu bayangkan, saya sempat mau berpikir saya mau meninggalkan Tuhan. Sampai mama papa saya itu, mereka itu udah pusing gitu. Mereka udah panggil pendeta. Kalau kata mama saya, ini orang diguna-guna. Ini orang diguna-guna ini orang nggak bisa lepas diguna-guna gitu. Tapi saya bilang enggak gitu kan. Sampai mama saya tuh nangis Bapak Ibu. Kriteria bapak saya itu, karena bapak saya orang Batak Tulen ya, bapak saya itu Batak Tulen. Jadi pengennya itu, apalagi saya anak pertama baru panggilan, anak pertama maunya itu dapatnya itu helanya, menantunya itu yang Kristen Batak. Dan dulu saya paling benci banget sama orang Batak Bapak Ibu. Saya benci banget sama orang Batak, sampai saya bilang gini, najis, nggak mau saya nikah sama orang Batak. Sampai saya bilang gitu, itulah saking saya nggak tahu kenapa, padahal bapak saya ini orang baik. Maksudnya saya tidak pernah melihat sosok yang nggak baik gitu dari bapak saya, walaupun bapak saya bukan bapak yang sempurna ya Bapak Ibu ya, pasti ada kesalahan, ada yang tidak baiknya, tapi saya selalu berdoa itu saya dapat jodoh itu seperti bapak saya, karena bapak saya itu nggak aneh-aneh orangnya. Bapak saya itu selalu mementingkan keluarga, mementingkan istri dan anak, nggak aneh-aneh lah gitu ya, walaupun kadang-kadang masih suka lah ya, tahu sendiri orang Batak ya, nggak jauh dari judi, nggak jauh dari minum ya, itu tidak saya pungkiri. Tapi buat saya bapak saya itu baik, karena bapak saya nggak pernah jahat sama saya yang jahat sama bapak saya ya. Sampai mama saya itu udah nangis, udah ngomong sama semua keluarga, ini si Dewi nih nggak bener nih, pacaran sama si ini nih, oh itu udah mau jadi ini nih, itu udah mau jadi Islam, itu udah pikirannya udah kepada Bapak Ibu. Dan saat itu saya cuma berdoa gini, Tuhan kalau memang Tuhan masih sayang sama saya kalau flashback lagi ke belakang Bapak Ibu, kadang saya suka nangis. Kalau memang Tuhan sayang sama saya, berikan saya jodoh yang seperti Bapak. Dalam artian saya nggak tahu saya nyebut Bapak ini Bapak yang seperti apa gitu, maksudnya mau seperti Bapak saya kan, atau seperti Bapak yang di surga Bapak Ibu. Pokoknya doa saya itu, Tuhan kalau Tuhan sayang sama saya, berikan saya jodoh yang seperti Bapak. Kalau Bapak itu berarti sudah baik ya Bapak Ibu ya. Saya nggak, walaupun saya punya kriteria calon suami itu harus begini, yang pasti harus ada duit ya Bapak Ibu. Itu yang paling penting Bapak Ibu ya. Karena nggak bisa hidup tanpa nggak ada duit ya Bapak Ibu. Jangan pernah berpikir bisa hidup tanpa kita nggak punya uang ya. Terus sampai akhirnya saya punya teman kerja dan kami sama-sama punya pacar itu beda agama. Teman saya ini ternyata pacaran sama suami saya sekarang Bapak Ibu, beda agama dan tidak direstui oleh orang tua. Sama saya juga seperti itu. Sampai teman saya ini bilang gini, yuk kita tukar pacar aja, katanya gitu. Gila lo, kata saya gitu kan. Lo gila lo, gimana ceritanya tukar pacar? Lo nggak sayang sama pacar lo? Kan saya bilang gitu, namanya kita ini kan orang nggak seiman gitu kan, orang nggak disetujuin juga buat apa gitu. Mau sampai kapan? Aku pikir ya juga ya. Udah dikenalin lah Bapak Ibu, ketemu, dan suami saya ini bukan tipe saya Bapak Ibu. Jujur pertama kali saya ketemu sama suami saya ini, nggak ada tipe saya di dia Bapak Ibu, tidak ada sama sekali. Sampai saya bilang gini, Tuhan, saya maunya tuh seperti apa yang saya mau loh Tuhan, udah kayak begini gitu maksudnya. Suami saya udah cerita, tidak ada ini sama suami saya, semua saya terbuka Bapak Ibu. Sampai saya tuh pas pertama ketemu dia, wah nggak bisa. Ini cuma udahlah manfaatin aja lah, maksud saya gitu ya, manfaatin aja lah, orang kerja gitu kan, kerja lumayan lah buat uang jajan gitu kan, buat beli sampo gitu kan, maksud saya dulu pakai ya,
yang biasa saya punya pacar itu biasa berhenti di gang. Kalau ini enggak Bapak Ibu, dia masuk aja. Kata saya gini, kamu pede sekali sih masuk, saya tidak menyuruh kamu masuk, tapi kamu masuk ke rumah saya bilang. Tapi itulah ya maksudnya, itu yang membuat orang tua saya itu, oh ternyata ya memang ada perbedaan Bapak Ibu, anak Tuhan dan tidak anak Tuhan